Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Tamara Madani. Saya dari program studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Syed Jember, yang akan mereview film Bila Esok Ibu Telah Tiada dengan teori kepribadian. Baik, selanjutnya saya akan sedikit mereview tentang film Bila Esok Ibu Telah Tiada dengan teori Erika Erikson. Baik, selanjutnya yaitu teori psikoanalitik kontemporer Erika Erikson. Karakter anak pertama ini yaitu Ranika, pekerja keras, sangat bertanggung jawab tetapi egois. Ranika ini umur 42 tahun, sudah memasuki tahap dewasa 30-61 tahun menurut Erikson. Waktu ini untuk menempatkan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun. Jadi, di toko ini ketika sosok ayah telah tiada, anak pertamalah yang mengurusi dan bertanggung jawab pada keluarganya. Tetapi ada sikap yang selalu ia ingin unggul, merasa bahwa dirinya itu mampu daripada adik-adiknya karena ia merasa ialah yang mengurusi semuanya dan dapat diandalkan untuk melakukan sesuatu atau mengurus ibunya. Menurut Erikson ini termasuk ritualisasi atau ritualisme generasional versus otoritisme. Menurut Erikson, ritualisme atau otorisme mengandung pemaksaan orang dewasa dengan kekuatan dan kekuasaannya, memaksakan aturan, moral, dan kemauan pribadi dalam interaksi tanpa menimbang siapa yang diatur dan apa tujuan dari pemaksaan yang otoriter itu. Tokoh Ranika ini sering menasehati tetapi memaksa si Rangga, anak kedua, untuk meniru karir dia dan membandingkan pekerjaan dia dengan adiknya. Sosok Ranika ini yang terlalu fokus pada tanggung jawab keluarganya menyebabkan ia mengabaikan aspek-aspek penting dalam kehidupannya. Ranika berusaha keras untuk sukses demi keluarga, tetapi ia mengorbankan kebahagiaannya sendiri sehingga tidak memiliki waktu untuk percintaan. Dalam teori Erikson disebut stagnasi, di mana individu gagal berkembang karena terperangkap kewajiban sebelumnya. Tokoh yang selanjutnya yaitu tokoh anak kedua yaitu Rangga di film Bila Esok Ibu Telah Tiada. Tokoh ini memiliki karakter yang terus mencari arah hidup dan sering terjadi konflik dengan Ranika, kakak pertama. Menurut teori Carl Gustav Jung, kepribadian membimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Rangga ini memiliki pekerjaan yang tak tentu. Dia memilih berbeda dengan saudara-saudaranya. Ia ingin menjadi musisi terkenal. Ia sangat fokus dengan mimpinya itu dan pekerjaannya, hingga jarang memiliki waktu dengan keluarganya, terutama ibunya. Menurut teori Carl Gustav Jung, yang disebut karakter ini tipologi Jung, gabungan sikap dan fungsi. Jung memiliki kombinasi sikap dan fungsi ini untuk mendeskripsikan tipe-tipe kepribadian manusia. Jadi, Jung yang pada dasarnya mengembangkan teori dalam paradigma psikoanalisis, pada kolaborasi konsep sikap dan fungsi memakai paradigma tipe kepribadian Rangga ini yang termasuk introversi, penginderaan cenderung terbenam dalam sensasi-sensasi jiwanya sendiri dan memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak menarik. Maka dari itu, Rangga sering menghabiskan waktunya berjam-jam di layar komputer dan mengarang lagu sampai tugas untuk mengurus ibunya pun ia lupakan. Baik, tokoh yang ketiga yaitu tokoh Ibu Rahmi. Baik, yang ketiga yaitu sosok Ibu Rahmi. Ibu Rahmi ini sangat menyayangi anak-anaknya dan ia juga menjadi sosok penengah untuk anak-anaknya ketika tengah meributkan suatu perkara.
Ibu Rami ini ingin menjadi sosok ibu yang mandiri, yang tak ingin menyusahkan atau membebani anak-anaknya. Dan ketika Ibu Rami ini ditinggal oleh suaminya, ia merasa sendiri tidak ada yang menemaninya karena anak-anaknya masih sibuk dengan pekerjaannya. Menurut kepribadian Maxine Eric Fromm, manusia adalah pribadi yang mandiri sendiri, tetapi manusia juga tidak bisa menerima kesendiriannya itu. Manusia menyadari sebagai individu yang terpisah, dan pada saat yang sama juga menyadari kalau kebahagiaannya tergantung kepada kebersamaan dengan orang lain. Ibu Rahmi ini merasa bahwa dirinya melewati harinya yang sendiri tanpa anak-anaknya. Menurut Arifah, seseorang mungkin bisa bebas, tapi apa menghadapi hidup sendiri manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga makin kesepian. Keterhubungan kebutuhan mengatasi perasaan kesendirian dan terisolasi dari alam dan dari dirinya sendiri. Terkadang Ibu Rami ini sering bercerita kepada adiknya karena ia merasa kesepian. Dia tidak mau membebani pikiran anak-anaknya jika ada masalah yang menimpanya. Contohnya, pada saat Ibu Rami sedang sakit, ia sendiri berangkat ke rumah sakit tanpa ditemani oleh keempat anaknya itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.